pelayaran bangsa Inggris. Terdapat 3 tokoh dalam pelayaran bangsa Inggris. 1. Sir Francis Drake. 2. Sir James Lancaster dan George Raymond. 3. Sir Henry Middleton. 1. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat dalam pelayarannya. Rombongan ini memborong rempah-rempah seperti cengkeh di Ternate setelah mendapatkan banyak rempah-rempah. Ia pulang ke negerinya dan sampai di Inggris tahun 1580. Pelayaran Drake belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis. 2. Sir James Lancaster. Pada tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh, Indonesia, dan Penang. Ia kembali lagi ke Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris atau EIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, ia mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang yaitu EIC atau East India Company. EIC saat itu menjadi kongsi dagang terkuat dan menjadi pesaing utama dari VOC. 3. Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC yang dipimpin oleh Henry Middleton berhasil mencapai Ternate Tidore, Ambon, dan Banda. Terjadi persaingan dengan VOC selama tahun 1611 sampai 1617. Orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Berhasil mengunjungi Sumatera, Banten, Kepulauan Maluku, dan Ternate. Dan pada saat itu ketika Henry datang ke Banten, ternyata di Banten sudah ada Belanda yang telah mendirikan VOC. Akhirnya EIC dan VOC bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa, terutama di Eropa Barat dan Eropa Utara. Situasi ini tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon karena bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada tahun 1566 sampai 1698. Sekitar 82 tahun adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia, rute dan tempat tujuan. Berawal dari kesulitan mendapatkan rempah-rempah, para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai di India pada tahun 1498 dengan cara mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing pedagang Inggris, perdagangan di dunia timur kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC tahun 1600. Pada tahun 1577, rombongan penjelajahan Inggris pertama kali dipimpin oleh Sir Francis Drake dengan cara berlayar ke arah barat, meniru jejak bangsa Spanyol dan mendapat dukungan penuh dari Ratu Elizabeth I. Pada tahun 1579, Sir Francis Drake bersama Thomas Cavendish berhasil mencapai Ternate. Sesampainya di sana, rombongan tersebut memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris, terutama rempah-rempah cengkeh. Dan pada tahun 1580, rombongan Sir Francis Drake kembali ke Inggris. Abad pelayaran Sir Francis Drake. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Inggris mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Sejak melakukan penjelajahan ke dunia timur, Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah yang ada di Asia. Bukan hanya itu, Inggris memiliki keinginan juga untuk merebut wilayah Indonesia dari Belanda dan Portugis. Wilayah ini juga nantinya tidak hanya dijadikan sebagai ladang monopoli perdagangan, tetapi dijadikan juga sebagai wilayah kekuasaan politik.
Kedatangan Inggris pada awal abad ke-17 ditunjukkan guna memperluas kekuasaan politik Inggris di wilayah Asia. Kedatangan ini bertepatan juga dengan kekacauan yang terjadi di daerah Jayakarta. Nah, berikutnya ada tambahan penjelasan. Keberhasilan tim Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish dalam berlayar mencari rempah-rempah tahun 1579 membuat Ratu Inggris, Ratu Elizabeth I, memberikan hak istimewanya kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan dengan wilayah-wilayah yang ada di benua Asia, termasuk Indonesia. Hal ini dipicu karena Ratu Elizabeth I ingin meluaskan wilayahnya melalui pelayaran internasional. Pada tahun 1600 dibuatnya Kongsi Dagang EIC, dan pada tahun 1609 EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya, yaitu di Ambon, Jayakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral dipimpin oleh Sir James Lancaster. Timeline kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pada tahun 1579, Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish berlayar ke Indonesia. Mereka berlayar ke Indonesia dan berhasil mengambil rempah-rempah di Ternate. Tahun 1580, Sir Francis Drake dan Thomas Cavendish pulang ke negerinya dan sampai di Inggris. Tahun 1586, Thomas Cavendish melewati jalur yang sama, yaitu dari Hindia ke Inggris melewati Samudra Hindia. Kedua pelaut mendorong Ratu Elizabeth I untuk meningkatkan pelayaran internasional. Tahun 1600 dibuat Kongsi Dagang EIC untuk memperkuat daya saing pedagang Inggris. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk menjalin hubungan bilateral, dipimpin oleh Sir James Lancaster. Dan pada tahun 1604 terjadi kolonialisme Inggris di Hindia Belanda. EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya, yaitu di Ambon, Jayakarta, Banjar, Jepara, Makassar, dan Aceh, dipimpin oleh Sir Henry Middleton. Pada tahun 1811, Thomas Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Inggris mampu menguasai daerah jajahan Belanda. Belanda harus menandatangani kapitulasi tentang 18 September 1811 yang isinya 1. Daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Pada tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajiban itu, mengembalikan kekuasaan di Indonesia kepada Belanda dan berhasil mengembangkan kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay.